Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dani Alfian. Saya dari Prodi Teknik Industri. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang manajemen kualitas. Nah, yang pertama, apa itu manajemen kualitas? Manajemen kualitas adalah kegiatan manajemen dalam perusahaan yang bertujuan untuk mempertahankan setiap tingkat kualitas yang diinginkan. Perusahaan tidak hanya menjaga kualitas produk, tetapi aspek lain secara keseluruhan seperti pelayanan, karyawan, hingga kualitas perusahaan di mata konsumen. Yang kedua, ada prinsip manajemen kualitas. Yang pertama yaitu fokus pada pelanggan. Manajemen kualitas berusaha menghasilkan produk dengan mutu yang diharapkan oleh pelanggan demi menjaga loyalitas mereka. Yang kedua, ada kepemimpinan. Manajemen kualitas harus mempunyai jiwa kepemimpinan untuk bisa menciptakan lingkungan kerja yang kondusif supaya karyawan saling terlibat penuh untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang nomor tiga, ada keterlibatan karyawan. Perusahaan tidak bisa beroperasi apabila tidak memiliki sumber daya manusia yang terampil di bidang pekerjaannya. Setiap karyawan harus bekerja sesuai tanggung jawab dan kemampuan mereka agar perusahaan bisa menghasilkan mutu yang baik di mata konsumen. Yang keempat, ada pendekatan proses. Perusahaan ini bisa mencapai target atau hasil yang ingin dicapai apabila memiliki proses yang sistematis. Seluruh aktivitas dan sumber daya akan dikelola dalam proses yang diterapkan oleh perusahaan. Dan yang nomor 5, ada pendekatan manajemen. Kualitas perusahaan akan meningkat apabila menerapkan penerapan berbasis manajemen. Pendekatan ini meliputi proses identifikasi, pemahaman, dan pengelolaan seluruh proses yang saling berkaitan. Yang nomor 6, ada perbaikan secara terus-menerus. Perbaikan atau evaluasi mutu perusahaan harus diterapkan secara terus-menerus agar kualitas perusahaan makin bertambah dan kepuasan pelanggan pun akan meningkat. Perusahaan dapat mencapai tujuan dengan efektif apabila manajemen kualitas harus melakukan evaluasi dan memperbaiki kesalahan dalam prosesnya. Yang ketujuh, ada pengambilan keputusan berdasarkan fakta. Perusahaan harus membuat keputusan berdasarkan data, informasi, dan fakta untuk menghasilkan solusi yang efisien. Informasi atau fakta dapat membantu perusahaan dalam menelusuri akar masalah dan menyelesaikannya dengan baik. Selanjutnya, ada dimensi manajemen proses. Yang pertama yaitu fungsionalitas. Dimensi fungsionalitas berkaitan dengan sejauh mana produk dapat melakukan fungsi-fungsinya dengan baik sesuai dengan yang dijanjikan. Dengan kata lain, produk yang berkualitas akan memberikan kinerja yang handal sehingga dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang kedua, ada fitur. Fitur atau keistimewaan ini hadir sebagai pelengkap dan bisa diartikan sebagai kelengkapan atas berbagai atribut produk yang tersedia pada suatu produk. Di beberapa waktu lalu, kinerja pada suatu produk akan sesuai dengan pesaingnya. Namun yang membedakan adalah fitur yang terkandung di dalamnya. Dan yang ketiga, ada keterandalan. Dimensi ini mengukur sejauh mana produk dapat diandalkan melalui berbagai fungsi atau kinerja yang ditawarkan. Biasanya produk dengan tingkat keandalan tinggi akan lebih minim kerusakan atau kegagalan. Dan yang keempat, ada daya tahan. Sesuai dengan namanya, dimensi ini berhubungan dengan usia pemakaian suatu produk dalam kondisi normal. Jika semakin awet produknya, maka semakin tinggi pula daya tahan produk tersebut. Yang nomor 5, ada kemampuan melayani. Produk berkualitas harus memiliki service ability yang baik dari sisi kenyamanan, kecepatan, kompetensi, perbaikan, hingga penanganan keluhan. Artinya, jika produk sewaktu-waktu mengalami masalah, tersedia customer care yang siap memberikan perbaikan.
Yang keenam yaitu keindahan atau estetika. Keindahan sebuah produk adalah keindahan yang melekat dalam sebuah produk dan bisa dinikmati oleh alat indera konsumen. Keindahan ini mencakup warna, desain, bentuk, dan lain-lainnya. Nah, yang ketujuh ada persepsi kualitas produk. Ini adalah persepsi konsumen terhadap keunggulan dari sebuah produk. Konsumen akan mempersepsikan kualitas produk berdasarkan merek, harga, reputasi perusahaan, hingga iklan. Yang selanjutnya ada metode manajemen kualitas. Yang pertama ada plan. Plan itu adalah perencanaan. Perencanaan tersebut akan mengidentifikasi masalah dan membuat rencana. Dan yang kedua ada pelaksanaan. Sesudah melakukan perencanaan, di sini akan melaksanakan dan menguji rencana tersebut. Dan yang ketiga ada pengecekan. Pada tahap pengecekan ini, setelah menguji rencana dan diharuskan di dalam pengecekan ini rencananya berjalan dengan lancar atau tidak. Nah, yang keempat ada tindakan atau action. Tindakan ini adalah mengimplementasikan rencana sesuai dengan seharusnya. Selanjutnya ada macam-macam manajemen kualitas. Nah, yang pertama yaitu quality planning. Quality planning merupakan proses merancang standar kualitas dan strategi untuk mencapainya. Yang kedua yaitu quality improvement. Quality improvement berfungsi untuk meningkatkan kualitas produk atau jasa yang sedang atau akan diproduksi oleh perusahaan. Yang ketiga ada quality control. Quality control adalah kegiatan pemantauan dan monitor terhadap proses produksi dengan tujuan menjaga kualitas produk sesuai dengan standar yang ditetapkan. Yang keempat ada quality assurance. Tujuan lain dari proses QA adalah untuk mengurangi jumlah produk yang perlu diperbaiki saat melewati inspeksi quality control, sehingga proses ini dapat meningkatkan efisiensi produk dalam hal tenaga, waktu, dan biaya. Yang terakhir ada urgensi manajemen kualitas. Produk barang dan jasa luar negeri akan bebas masuk ke pasar domestik. Menghadapi situasi ini, terdapat dua pilihan bagi para pelaku usaha jasa konstruksi dan jasa konsultasi, yaitu masuk dalam arena kompetisi atau keluar arena kompetisi. Kedua keputusan tersebut memiliki konsekuensi yang sama beratnya. Memasuki area kompetisi dapat tanpa kekuatan dan strategis sama saja dengan bunuh diri. Keluar dari arena kompetisi tidak berarti input dari hempasan gelombang globalisasi, malah bisa jadi dampaknya lebih dahsyat dari ikut bertarung pada era kompetisi tersebut. Kompetisi strategi yang paling dapat diandalkan oleh pelaku usaha jasa konstruksi dan jasa konsultasi adalah strategi kualitas. Sekian, terima kasih dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.